I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Saragi. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Saya bertempat tinggal di Desa Dolok Menampang, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar ilmu sejarah, di mana judul yang saya ambil untuk membuat video adalah tentang Dolok Masihul. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Dolok Masihul. Apa saja yang akan saya bahas? Mari tonton videonya sampai selesai. Dolok Masihul adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Indonesia. Sebelumnya, kecamatan ini berada di Kabupaten Deli Serdang hingga pada 7 Januari 2004 menjadi salah satu dari 11 kecamatan yang dimekarkan menjadi Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai. Sejarahnya, Kecamatan Dolok Masihul pada mulanya pada tahun 1945 sampai dengan 1963 adalah Wedanan Bedagai, yang mana kepala pemerintahannya hanya disebut asisten wedana. Setelah kewedanaan dihapus pada tahun 1963, maka pemerintah wilayah Kecamatan Dolok Masihul langsung dibawahi oleh Bupati KDH TK2 Deli Serdang, yang mana pada saat ini Kecamatan Dolok Masihul di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang baru dimekarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Dan selanjutnya Kecamatan Dolok Masihul dimekarkan menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Dolok Masihul dan Kecamatan Serbajadi, sesuai dengan Serda nomor 6 tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang perubahan nomenklatur Kecamatan Bangun Purba menjadi Kecamatan Silinda dan Kecamatan Galang menjadi Kecamatan Serbajadi. Letak geografis. Kecamatan Dolok Masihul terletak pada posisi 3 derajat 13 sampai 3 derajat 33 lintang utara dan 99 derajat 01 sampai 99 derajat 11 bujur timur, dengan ketinggian berkisar 20 sampai 80 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, Dolok Masihul dikelilingi oleh area persawahan dan area perkebunan, yang dibuktikan adanya 2 perkebunan besar yang terletak di Dolok Masihul, yakni PT Perkebunan Nusantara 3 Persero di Desa Sarenggiting dan PT Sofindo Indonesia Sofindo di Desa Martebing, Bangun Bandar, dan Desa Tanjung Maria.
serta beberapa perusahaan perkebunan yang tersebar di kecamatan ini. Luas wilayah Kecamatan Dolok Masihul sebesar 237.42 km3 dan Dolok Masihul berbatasan langsung dengan sebelah utara Kecamatan Seirampah, sebelah timur Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Seibamban, sebelah selatan Kecamatan Sipispis, dan sebelah barat Kecamatan Serbajadi, Kecamatan Bintang Bayu, dan Kabupaten Simalungun. Iklim berdasarkan data dari Badan Perusahaan Statistik atau BPS, pada tahun 2021 curah hujan di Dolok Masihul berkisar selama 10 hari dan tinggi curah hujan setinggi 120 mm. Pemerintahan. Pusat pemerintahan Kecamatan Dolok Masihul berada di Kelurahan Pekan Dolok Masihul. Kecamatan Dolok Masihul memiliki 27 desa dan 1 kelurahan. Dan setiap desa dan kelurahan memiliki dusun dan lingkungan. Sehingga jumlah dusun dan lingkungan sebanyak 111 dusun dan 8 lingkungan. Selayaknya sebuah kecamatan, Dolok Masihul dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan, yaitu camat. Dan sejak tahun 1945, Dolok Masihul memiliki camat yang telah silih berganti dari masa ke masa. Kecamatan Dolok Masihul merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Kecamatan Perbaungan dan Kecamatan Seirampah di Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan visualisasi data kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri per 31 Desember tahun 2021, jumlah penduduk pada Kecamatan Dolok Masihul berjumlah 54.027 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki 26.708 jiwa dan perempuan 27.319 jiwa dengan sekretario 97,76%. Laki-laki 49,43% dan perempuan 50,57%. Kemudian kepadatan penduduk pada Kecamatan Dolok Masihul sebesar 227 jiwa per kilometer kuadrat pada tahun 2021 dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 ke tahun 2020 sebesar 0,86%, di mana laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu di Desa Sarangturuk sebesar 6,62%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah yaitu di Desa Saranggiting yaitu sebesar -1,24%.
Berdasarkan visualisasi data kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri per 31 Desember 2021, mayoritas penduduk Dolok Masihul memeluk agama Islam sebesar 78,63%. Kemudian Kristen 20,77%, di mana Protestan 18,72% dan Katolik 2,05%. Kemudian Hindu 0,02%, Buddha 0,58%, Konghucu 0,004% dan kepercayaan lainnya sebesar 0,002%. Sementara itu, sarana rumah ibadah terdapat 71 masjid, 49 gereja baik gereja Protestan maupun Katolik, 40 musola dan 1 vihara. Baik, saya di sini bersama dengan Bapak Isa selaku tokoh masyarakat Dolok Masihul. Di sini saya akan menanyakan sejarah singkat tentang Dolok Masihul. Nah, Pak, di sini kenapa Dolok Masihul itu diberi nama Dolok Masihul ya pada awal ceritanya? Iya, Dolok Masihul itu artinya Gunung Merindu.
Jadi orang yang datang ke Dolok Masyhul itu, nah kalau dia pergi jauh-jauh, dia akan selalu rindu dengan Dolok Masyhul. Demikian juga kalau kata orang-orang tua dulu, orang yang sudah menikmati Sungai Hitam itu, cebur, mandi atau pernah menikmati airnya, dia sejauh-jauhnya dia pergi akan teringat dengan Dolok Masyhul. Maka Dolok Masyhul disebut dengan Gunung Merindu. Karena itu Dolok itu artinya bukit. Masihol itu Masihol ya, kalau dibilang sekarang ini Masihol. Sebenarnya orang Batak itu bilang Masihol. Itu merindu namanya. Sehingga Dolok Masyhul itu bukit merindu namanya. Dolok Masyhul kan pasti ada dia berbagai agama dan kepercayaan. Jadi bagaimana tuh cara berbeda agama itu dalam bertoleransi dia bermasyarakatnya? Iya, selama Indonesia sebelum merdeka sampai merdeka saat ini pun kerukunan umat beragama di Dolok Masyhul itu selalu baik, nggak ada, selalu kondusif lah, nggak ada satu agama mencerca atau menghina atau menghakimi agama-agama yang lain, tidak ada. Mayoritas agama yang ada di Dolok Masyhul itu adalah Islam, kemudian ada Kristen, dan Kristen ini dibagi dua, ada Kristen Protestan dan ada Kristen Katolik. Di Dolok Masyhul itu yang paling besar Kristennya adalah Kristen Protestan. Kemudian juga ada agama Hindu. Rata-rata orang Cina di Dolok Masyhul itu terbagi dua pula Hindunya. Ada dia Hindu dan ada dia agama Buddha ya. Agama yang Cina yang ada di Dolok Masyhul itu agama Buddha. Ada dia agama Buddha dan ada Konghucu. Nah, dia dibagi dua itu orang-orang Cina yang ada di Dolok Masyhul. Sedangkan Hindunya itu di Martebing, satu keluarga lagi mungkin dulu Bang Dewa namanya. Dewa, istrinya Dewi, anaknya si Kumar mungkin. Sekarang ini tinggal anaknya lah yang tinggal di desa Martebing. Pokoknya beberapa agama itu ada di Dolok Masyhul dan semuanya rukun. Tanpa ada perselisihan ya Pak? Iya, insya Allah sampai sekarang ini. Di Dolok Masyhul itu sosial budaya yang terus menerus bertahan itu apa aja deh Pak? Sebenarnya kalau sosial budaya yang paling menonjol itu adalah sosial budaya orang Batak. Walaupun pada awalnya Dolok Masyhul itu merupakan daerah orang Melayu. Jadi karena sudah asimilasi dan ada ketentuan orang Melayu itu orang yang bermukim di suatu daerah itu disebut orang Melayu walaupun dia mungkin orang Batak. Jadi Batak yang sekarang ini adat istiadatnya yang kuat, termasuk itu orang Batak Tapanuli Selatan. Nah, kan itu semua Batak, termasuk orang Tapsel, Tapanuli Selatan atau orang Mandailing. Jadi itu yang paling kuat di sekitaran Dolok Masyhul, ibu kota kecamatan Dolok Masyhul. Kalau kegiatan tahunan yang secara bertahun itu ada aja, misalnya mau penyambutan Ramadan, acara-acara besar lainnya itu apa aja biasanya Pak? Kegiatan? Iya. Di hampir setiap lingkungan di Kelurahan Pekan Dolok Masyhul itu khususnya di ibu kota kecamatan itu, kalau untuk Ramadan ada namanya punggahan. Walaupun dia mungkin itu asalnya dari daerah tanah Jawa, tapi itu dibuat hampir di setiap lingkungan. Begitu juga di desa-desa yang lain, karena memang desa-desa yang ada sekitaran Dolok Masyhul itu banyak orang suku Jawa, maka punggahan itu sekarang sudah merakyat lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kegiatan keagamaan, kalau di Kelurahan Pekan Dolok Masyhul itu ada namanya menyambut 1 Muharram. Nah, ini di samping memang ada yang orang Kristiani menyambut 1 Januari tahun baru Masehi, dan yang paling kental paling kuat di Kelurahan Pekan Dolok Masyhul itu ada namanya menyambut 1 Muharram tahun barunya Islam. Ya insya Allah ada kegiatan sampai 10 Muharram itu ya selalu diperingati. Dolok Masyhul. Baik, inilah sosial budaya singkat dari Dolok Masyhul. Saya di sini bersama narasumber saya itu Bapak Isa. Baik, sekianlah dari video saya ini.